Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime. Kami lanjutkan dengan NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keizer. Pemirsa, Komisi Yudisial bakal memanggil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas Ronald Tanur di kasus tewasnya Dini Sera Afrianti. Dorongan deras publik hingga parlemen meminta pengusutan dan penegakan hukum dugaan jual beli perkara dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Kami ajak Anda untuk membahas kasus ini. Kami sudah terhubung dengan para narasumber. Melalui sambungan Zoom sudah bersama kami yaitu keluarga dari almarhum Dini Sera. Ada Ujang Soherman, ayah almarhum Dini Sera, dan juga Alfika Risma, adik almarhum Dini Sera. Juga kuasa hukum keluarga almarhum Dini Sera, Dimas Yemahura Al-Farauk. Dan juga sudah bergabung bersama kita anggota Komisi Yudisial, Profesor Mukti Fajar. Selamat malam Bapak-Bapak. Apa kabar? Selamat malam, selamat sore. Ya, terima kasih. Saya ke Pak Dimas dulu. Pak Dimas, bagaimana perkembangan setelah melapor ke Komisi Yudisial, Pak Dimas? Ya, selamat malam. Terima kasih, Mas. Jadi kami setelah melakukan laporan di Komisi Yudisial, kemarin pada hari Senin kami sudah dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial terkait dengan laporan kami yang di Komisi Yudisial. Dan saya menyambut baik dan apresiatif terhadap apa yang sudah ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial tentunya. Di mana kemarin pun dalam proses pemeriksaan juga saya bersyukur untuk menjaga objektivitas Komisi Yudisial. Ternyata Komisi Yudisial juga memiliki bukti CCTV yang dimaksud oleh hakim tidak menunjukkan adanya peristiwa pidana yang didakwakan oleh jaksa kepada tersangka ini. Jadi kemarin kita juga melihat bersama di proses pemeriksaan di Komisi Yudisial bahwasanya sangat jelas di dalam CCTV tersebut telah terjadi peristiwa pidana yang kalau pandangan hukum saya itu sudah condong kepada pembunuhan. Tetapi kemarin esensi dari pemeriksaan kami di Komisi Yudisial adalah tentang bagaimana hakim memimpin persidangan, tentang sikap, moral, dan etika hakim di dalam memimpin persidangan. Demikian, Pak. Ya, artinya secara substansi pengaduan Anda, Pak Dimas, itu sudah sesuai dengan prosedur, kemudian persyaratan itu sudah lengkap. Anda sangat optimistis akan memenuhi keinginan seperti yang Anda harapkan begitu dari Komisi Yudisial? Ya, saya sangat optimis dengan apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tentunya. Dan saya melihat di sana Komisi Yudisial dalam melakukan pemeriksaan sangat objektif menurut saya. Dan semoga nanti hasil akhirnya juga sesuai dengan harapan kami, khususnya keluarga korban, dan tentunya harapan seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya Komisi Yudisial juga penting perannya dalam penegakan hukum dan moral perilaku hakim di Republik Indonesia. Ini kita bicara soal kode etik ya, berarti kita bicara tentang apa yang dilakukan hakim secara etik, begitu ya Pak Dimas ya? Betul, betul. Oke. Saya coba tanya dulu ke Pak Ujang. Pak Ujang, apa yang sudah Anda titipkan kepada Pak Dimas selaku kuasa hukum keluarga Anda? Apakah sudah memenuhi semua keinginan dari keluarga, Pak Ujang? Ya, yang keluarga harapkan ya saya pasrahkan aja sama kuasa hukum. Mudah-mudahan ya kuasa hukum bisa menyelesaikan dengan baik. Mudah-mudahan saja masalah ini cepat selesai gitu, clear. Ya, kita juga sama-sama berharap begitu Pak Ujang. Tapi apakah ada catatan khusus dari Pak Ujang dan keluarga yang mungkin menjadi prioritas yang bisa disampaikan oleh kuasa hukum ke Komisi Yudisial, Pak Ujang? Ya, yang Bapak harapkan ya, itu melihat apa yang ditinggalkan sama almarhumah itu anaknya ya yang kecil. Ya. Mudah-mudahan aja aku dapat haknya gitu. Mudah-mudahan saja ya ada bijak lah gitu. Mudah-mudahan saja yang Bapak harapkan itu masa depan anaknya yang masih kecil. Iya, baik. Saya mau tanya ke Mbak Alfika juga. Alfika, bagaimana keadaan anak dari almarhum Dini Sera sendiri? Itu berarti ponakannya Mbak Alfika ya? Baik, Mas. Iya, betul. Ya, bagaimana kondisinya saat ini, keadaannya?
Saat ini kondisinya dia di pondok. Siapa yang kemudian sering berkomunikasi dengannya? Dikarenakan di pondok tidak memegang handphone ataupun semacam alat komunikasi seperti itu, makanya paling sebulan sekali nanti ada kunjungan ke pondok bareng-bareng sama keluarga, sama bapak, sekaligus sama kakak saya yang lain juga. Oke, kapan terakhir berkunjung ke pondok? Kemarin saya nggak ikut, cuman yang lainnya ke pondok tanggal 4 Agustus kemarin. Oh, baru ya. Nah, kira-kira apakah harapan dari keluarga besar itu sudah bisa terpenuhi, dititipkan ke kuasa hukum Anda dan keluarga? Sebagian besarnya sudah sesuai yang diharapkan. Apalagi sekarang sudah banyak bantuan dari seperti Komisi Yudisial, seperti Ibu Burike dan Komisi 3 seperti itu. Yang keluarga harapkan itu lebih tepatnya kepada keadilan untuk untuk almarhum dan keluarga, terutama seperti yang Bapak bilang untuk anaknya juga, karena selain adanya hukuman untuk terdakwa, juga di situ kan disebutkan juga ada restitusi. Itu yang kami harapkan juga, karena untuk masa depan anak almarhum. Ya, ya, yang itu yang merupakan prioritas ya, yang diharapkan oleh keluarga ya. Tuh. Oke, baik. Saya coba minta komentarnya Prof. Mukti Fajar. Prof, bagaimana KY merespons hal yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum dan juga keluarga besar tadi, Prof? Ya, yang pertama pasti secara prosedural dan formal pihak kuasa hukum dan keluarga telah menyampaikan laporannya ke Komisi Yudisial, dan kemudian kita tidak lanjuti dengan proses selanjutnya, yaitu melakukan pemeriksaan. Bahwa pemeriksaan ini nantinya akan dilakukan secara berurutan untuk mendapatkan seluruh informasi dan mendapatkan informasi yang valid juga dari peristiwa tersebut. Jadi khususnya untuk keluarga, kemarin sudah kita terima, dan tadi sudah dinyatakan juga oleh keluarga dan kuasa hukumnya bahwa sudah ada beberapa klarifikasi dan konfirmasi, juga mendapatkan beberapa informasi. Itu yang bisa kami sampaikan sementara untuk pertanyaan tersebut. Ya, artinya secara prosedur semua sudah aman dan diterima ya, Prof ya? Tidak ada hal-hal yang kemudian menghalangi pengaduan begitu ya, Prof ya? Ya, ini akan bahkan setelah ini kita akan lanjutkan. Ya, kita akan lanjutkan dengan saksi-saksi, dengan pihak-pihak terkait, dan juga nanti akhirnya dengan hakim dan majelis hakimnya. Ya, Prof, saya ingin konfirmasi jadwal pemeriksaan itu kapan dilakukan dan dimulai dari siapa saja yang akan diperiksa? Tata urutannya yang kami terima informasi dari tim pemeriksa, itu setelah dari keluarga, itu nanti saksi-saksi, ya, kemudian pihak-pihak terkait, baik itu perorangan maupun lembaga, kemudian yang terakhir oleh pada hakim. Ini kita jadwalkan bisa selesai insya Allah di bulan Agustus ini keseluruhannya. Oke, jadi semua pemeriksaan akan selesai di bulan Agustus ya, Prof ya? Iya, kita kemarin sudah rapatkan dan kemudian kita jadwalkan seperti itu. Ya, apakah majelis hakim nanti semua diperiksa sekaligus atau secara bergantian, dimulai dari ketua majelis hakim atau seperti apa, Prof, teknisnya? Ini tergantung ya, jadi bisa satu-satu, bisa bersama-sama. Tetapi dilihat dari konteksnya, dilihat dari misalnya terjadi kejanggalan-kejanggalan, maka kita akan bisa lakukan pemeriksaan satu persatu maupun secara bersamaan. Oke, baik. Gitu. Baik, Jadi ini soal metode aja ya. Ya, artinya tidak ada aturan khusus ya, Prof ya, di KY terkait dengan metode pemeriksaan begitu? Ada, pedomannya ada. Cuma kan kita juga melihat ini saling terkait tidak, atau kemudian ini saling menguatkan atau saling bekerjasama. Ini yang kemudian nanti akan kita tentukan ya. Apakah diperiksa masing-masing, apakah bersamaan. Oke, baik.
Baik, Prof. Saya akan coba kembali ke Pak Ujang dulu, ayah dari almarhum Dini Sera. Pak Ujang, tadi kata Prof. Mukti, pemeriksaan juga akan melibatkan keluarga, mungkin termasuk Anda juga dan keluarga. Bagaimana kesiapan Pak Ujang? Apakah siap untuk kemudian datang ke Komisi Yudisial untuk dimintai keterangan, Pak Ujang? Ya, demi kebaikan, demi kelancarannya hukumnya. Mungkin sebisa mungkin Bapak keluarga akan datang ya itu ke sana. Mudah-mudahan saja dengan dukungannya bapak-bapak semuanya dan kawan-kawan media semuanya yang ada di Indonesia ini, mudah-mudahan saja mendukungnya ya. Mudah-mudahan saja itu lancar dan aman. Ya, Pak Ujang, tadi Prof. Mukti menyampaikan bahwa komitmen KY untuk melakukan pemeriksaan itu dalam bulan Agustus selesai. Artinya Bapak bisa menanti bersabar ya, dalam bulan ini semua pemeriksaan selesai ya Pak ya? Iya. Oke. Pak Ujang, saya mau tanya, terakhir ketemu dengan cucunya kapan? Yaitu anak dari almarhum Dini Sera? Oh, kemarin tuh tanggal 4 hari Minggu ya, kemarin tuh ke sana gitu. Ya mungkin Bapak juga kangen ya sama cucu yang udah lama ditinggalkan. Dan kebetulan saja itu ibunya meninggal dan neneknya juga yang ngurusin dari kecil ya. Iya. Meninggal. Dan sekarang dia itu ada di pondok, ya begitu sedihnya lah perasaan sebagai bapak, kakek ya gitu. Ibunya nggak ada, neneknya nggak ada, sekarang juga itu anaknya itu, cucu bapak itu ada di pondok. Ya. Ya mudah-mudahan saja dia menjadi anak yang baik ya, yang berbakti dan ingin mendoakan katanya sama mamahnya yang udah meninggal gitu. Ya, amin. Tapi terakhir ketemu sama cucu, sehat ya cucunya ya Pak Ujang ya? Kemarin sehat gitu. Sehat walafiat, dia betah ya tinggal di pondok katanya. Ya, oke. Syukurlah kalau begitu. Baik, Pak Ujang, Bapak-Bapak, dan juga Mbak Alfika, kita akan rehat sejenak. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di NTV Prime Dialog. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita lanjutkan diskusi kita dengan menyimak tayangan paket yang berikut ini. Aliansi Justice for Dini Sera Afriyanti yang dipimpin anggota DPR Rieke Diah Pitaloka mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 5 Agustus lalu. Aliansi ini mengawal kasus dugaan penganiayaan dan pembunuhan oleh Ronald Tanur. Karena ini bukan hanya sekedar tentang terdakwa yang bernama Gregorius Ronald Tanur. Ini juga adalah tentang para hakim di pengadilan, juga jaksa dan semuanya. Kita sedang berupaya untuk melakukan penguatan terhadap sistem hukum yang progresif. Vonis bebas terhadap Ronald Tanur mengusik rasa keadilan publik. Ini salah satu bentuknya, demonstrasi. Di sini atas kesadaran menuntut suatu keadilan yang menurut kami itu keadilan yang ada di kota Surabaya ini telah mati. Karena apa? Seorang anak DPR yang dituntut dan didapatkan 3 pasal berlapis itu dibebaskan oleh seorang hakim yang bernama Edin Tuagamani yang ada di kota Surabaya ini, Pengadilan Negeri Surabaya. Komisi Yudisial tidak berdiam diri. Dalam waktu dekat, 3 hakim yakni Erin Tuah Damanik, Heru Hanindio, serta Mangapul akan dipanggil. KY akan memeriksa 3 hakim atas dugaan jual beli putusan dalam perkara Ronald Tanur. Akan dilanjutkan dengan pemeriksaan para pihak terkait dan seterusnya sampai pada majelis hakim. Dan insya Allah semua pemeriksaan ini kita bisa lakukan di bulan Agustus ini. Sekali lagi, para penegak hukum disorot dan digugat. Benarkah putusan terhadap Ronald Tanur tidak beres? Mungkinkah vonis ganjil itu direvisi oleh Mahkamah Agung? Tim Liputan NTV melaporkan.
Kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Pak Dimas. Pak Dimas, ini bagaimana upaya dan bagaimana cara Anda kemudian untuk mengawal kasus ini, baik dengan dukungan Komisi Yudisial hingga nanti ke ranahnya Mahkamah Agung, agar bisa tuntas sesuai dengan harapan Anda dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Pak Dimas. Kami juga meminta di dalam proses penyusunan memori kasasi untuk kami diberikan kesempatan memberikan saran dan pendapat terkait penyusunan memori kasasi, karena kami juga memiliki bukti-bukti itu bertentangan dengan pertimbangan hakim yang ada di dalam putusan hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya dengan adanya laporan kami kepada Komisi Yudisial dan juga laporan kami kepada Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung, kami berharap di sini semua elemen-elemen penegakan hukum khususnya terkait hakim ini bisa bekerja dengan maksimal untuk segera menindaklanjuti laporan kami dan melakukan penindakan terhadap 3 majelis hakim, sehingga ini menjadi kacamata terhadap majelis hakim yang nantinya memeriksa perkara ini di tingkat kasasi, agar majelis hakim yang di tingkat kasasi bisa berpikiran atau menilai perkara ini secara komprehensif dan objektif berdasarkan alat-alat bukti yang sah, sehingga bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mengedepankan hak-hak dari klien kami selaku korban, yakni almarhum Deni Sarah-Afianti. Begitu. Ya, saya dengar kabarnya Anda membawa bukti-bukti atau alat-alat bukti baru mungkin ke Komisi Yudisial, yang apakah itu nanti bisa memperkuat laporan dan pengaduan Anda, Pak Dimas? Ya, saya membawa bukti-bukti baru ke Komisi Yudisial. Kembali lagi saya tegaskan, di Komisi Yudisial adalah kami menilai atau melaporkan tentang etika, sikap, dan perilaku hakim di dalam mengadili sebuah persidangan. Artinya di sana kami melihat adanya sebuah proses peradilan yang sudah melanggar prosedur etika dan perilaku hakim, di mana prosedur seperti memberikan kesempatan kepada saksi itu dapat menerangkan dengan komprehensif, jelas, hakim bertindak objektif dan tidak memihak. Itulah yang kami tunjukkan bahwasanya di dalam persidangan ada perbuatan-perbuatan hakim yang tidak menunjukkan sikap-sikap atau etika-etika yang seharusnya dilakukan hakim, yang itu berakibat putusan hakim ini seolah-olah atas inisiatif pribadi dan tidak berdasarkan alat-alat bukti yang sah di persidangan. Artinya kalau tidak berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan, alat bukti yang sama itu Anda juga bawa ke KY, begitu? Ya, dan KY pun juga sudah memiliki bukti-buktinya yang mendukung bahwasanya memang apa yang kami laporkan ini pun sama dengan apa yang ada alat bukti yang ada di KY. Salah satunya CCTV. Hakim menerangkan bahwasanya di dalam CCTV tidak terlihat dengan jelas tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa terhadap tersangka. Padahal sudah jelas di dalam CCTV tersebut terjadi penindasan terhadap korban yang kemudian korban terseret sampai dengan 5 meter. Itu sangat jelas di sini. Kemudian adanya visum et repertum yang menerangkan bahwasanya kematian korban ini karena kerusakan organ hati sehingga menyebabkan pendarahan hebat akibat kekerasan tumpul. Yang kemudian hakim membuat pertimbangannya sendiri bahwasanya korban ini meninggal dunia karena dia sakit lambung akibat minum alkohol. Tentu itu sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum. Inilah yang saya laporkan di KY tentang bagaimana hakim memeriksa perkara tersebut tidak objektif, tidak komprehensif, dan bersikap tidak fair atau tendensius terhadap saksi-saksi yang ada. Begitu, Pak. Iya, saya bingung menemukan kata-kata yang tepat ya, Pak Dimas, ketika dalam kasus ini Anda juga katakan ada bukti-bukti kuat termasuk tayangan CCTV, sehingga pertanyaan kita adalah di sini matinya hati nurani seorang hakim yang katanya wakil Tuhan di muka bumi. Apakah hakim bisa bertindak seperti Tuhan yang tidak adil? Nah, itu kan bukan wakil Tuhan di muka bumi. Saya minta Anda merefresh kembali ingatan publik, walaupun belakangan ini publik marak mendukung apa yang Anda lakukan. Satu demi satu bukti sudah Anda suguhkan, dan itu dibawa ke KY juga. Nah, apa langkah selanjutnya yang bisa dilakukan secara hukum, sehingga ini bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat? Pak Dimas. Ya, kami saat ini memang saat ini sedang mempertimbangkan dan sedang menyusun bagaimana nantinya kami juga melaporkan terkait dengan dugaan jual beli kasus
Jual beli atau mungkin kasus ya. mafia kasus, Ya. ya jual beli kasus atau mafia kasus yang ini harus segera diberantas di Republik Indonesia ini. Dan jika nantinya memang laporan kami yang rencana kami akan laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ini terbukti, dan di sana ada suatu perbuatan melawan hukum, terutama tentang pidana korupsi ataupun pidana penyuapan atau jual beli kasus, tentunya saya berharap hakim-hakim seperti ini untuk tidak berada di Republik Indonesia. Ya, kalau Anda bicara tentang jual beli kasus, Pak Dimas, berarti harus siap peluru dong, bukti atau data-data mendukung statement Anda tadi. Ya, makanya saya sampaikan bahwasanya saat ini kami sedang melakukan penyusunan laporan untuk kemudian kami pertimbangkan, kami laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu pada intinya, semestinya meskipun pada saat ini tidak ada laporan dari KPK, KPK seharusnya sudah punya hak untuk melakukan pengawasan terhadap setiap pejabat negara, khususnya hakim. Karena kita tahu putusan ini menjadi sangat kontroversial, karena apa? Tentu publik tidak akan bergejolak atau bergemuruh jika putusan tersebut memiliki nilai-nilai keadilan atau sesuai dengan objektivitas hukum. Ya. Artinya, sebagai salah satu lembaga penegakan hukum, semestinya tidak perlu menunggu laporan dari kami sebagai kuasa hukum, karena kita tahu dari LHKPN-nya saja sudah cukup signifikan Hakim Erintuah ini. Oh begitu, ada perubahan angka yang signifikan dari penghasilan atau gajinya, begitu? Ya, ada laporan hasil kekayaan negara saja 8 miliar di sana. Tentu kan itu juga bisa menjadi salah satu aspek pertimbangan bagaimana KPK dengan secara instrumen hukumnya melakukan pemeriksaan kepada DPR. Oke, ya baik. Jangan menunggu, jangan membenturkan. Maksud saya artinya jangan membenturkan masyarakat ini dengan sebuah proses hukum. Karena bisa saja pada saat nanti kami melaporkan, nanti kami dilaporkan balik. Kembali lagi, betapa sulitnya masyarakat kecil ini mendapatkan keadilan jika kita harus dibentur-benturkan oleh proses hukum. Sementara instrumen hukumnya itu ada. KPK di sini selain sebagai lembaga penindakan, dia juga bisa sebagai lembaga investigatif, bisa juga sebagai lembaga pencegahan. Itulah fungsinya. Jadi tidak harus menunggu laporan. Dan saya sangat apresiatif terhadap Komisi Yudisial yang bagaimana dia merespon daripada gejolak yang ada di publik ini dengan melakukan tindakan-tindakan awal untuk merespon putusan hakim yang ada di Surabaya ini. Ya, saya berharap itu pun menular pada instansi yang lain. Ya, baik. Saya kembali ke Prof. Mukti. Prof. Mukti, selaras dengan apa yang saya sampaikan ke Pak Dimas tadi, artinya ekspektasi masyarakat, ya terutama keluarga almarhumah ini sangat tinggi kepada Komisi Yudisial terkait dengan bukti-bukti baru atau bukti-bukti yang mungkin tidak dilihat oleh hakim di pengadilan. Bagaimana kemudian KY memformulasikan semua itu sehingga melahirkan sebuah dukungan atas putusan yang lebih adil begitu, Prof? Ya, tentunya pada prinsipnya KY akan bekerja profesional. Ya, walaupun memang kita berawal dari asumsi ketika terjadi kontroversi putusan tersebut yang kemudian menjadi perbincangan di publik, ya, yang menimbulkan reaksi yang sangat keras dari berbagai pihak, termasuk dari ada teman-teman dari DPR, kemudian mahasiswa yang berdemo dan sebagainya. Ini kita anggap sebagai suatu sinyal bahwa itu memang ada persoalan. Dan kemudian kita coba pelajari kasus tersebut, bahwa secara faktual kasus tersebut diajukan ke PN di Surabaya itu dengan adanya meninggalnya seseorang karena tuduhan pasal pembunuhan dan penganiayaan. Nah, dari sinilah yang kemudian kami tidak menunggu adanya laporan, tapi kami kemudian menggunakan hak inisiatif untuk melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Itu yang pertama, bahwa kemudian pelapor ini sudah hadir melaporkan dan memberikan keterangan serta memberikan tambahan bukti-bukti yang lain. Ini semakin istilahnya kita semakin concern dan kemudian kita kerjakan ini secara cepat begitu, dengan tetap mendasarkan pada tugas dan kewenangan yang profesional juga. Artinya kita ingin mendapatkan sesuatu keadilan ini dengan cara yang juga tidak menabrak keadilan. Ya. Nah, jadi kita akan usahakan itu sedemikian rupa. Walaupun beberapa
apa potensi-potensi atau indikasi-indikasi terjadinya pelanggaran KPPH sudah ada dalam catatan kami. Ya, Prof. Mukti, artinya KY akan fokus pada upaya pembuktian terjadinya pelanggaran kode etik oleh hakim, begitu? Ya, itu kewenangan kami. Dan sudah beberapa kali kami sampaikan juga bahwa kalau ada gambaran besar seperti ini, maka ada kemungkinan 4 poin pelanggaran. Kemungkinannya bisa masuk dari 4 tersebut. Satu misalnya tadi, kalau hakim tidak adil, tidak fair. Ya. Dia memihak salah satu pihak, tidak bisa saja memihak salah satu pihak. Karena kemarin adanya tidak dipakainya alat bukti dan sebagainya. Yang kedua, tentang kemandirian hakim. Apakah hakim ini memutus secara independen atau ada intervensi? Nah, intervensi dari pihak-pihak yang lain. Yang ketiga, tentang integritas. Tadi yang disampaikan oleh Saudara Dimas, jual beli. Tapi mungkin bisa lebih luas lagi ya, mungkin menerima suap, apakah ada iming-iming dan sebagainya. Yang keempat adalah profesionalitas. Jadi hakim ini mengadili dengan pertimbangan, dengan proses peradilannya itu secara profesional atau tidak. Itu masuk kita. Ya, Prof, terkait dengan jual beli kasus yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum Dimas itu, apakah KY bisa melakukan upaya pengusutan dengan berkoordinasi misalnya dengan KPK begitu? Karena ini kan kalau bicara tentang kode etik pasti kaitannya juga kalau jual beli kasus ini soal ada yang diterima, ada gratifikasi dan sebagainya nih, Prof. Ya, kita sudah bergerak ya dengan beberapa lembaga yaitu Kejaksaan dan dengan KPK. Ya memang sejauh apa hasilnya saya belum mendapatkan informasi, tapi bahwa itu sudah menjadi komitmen. Dan ini bukan pertama kali KY kerjasama dengan lembaga lain seperti KPK. Ya. Ada kasus-kasus yang sebelumnya juga kita melakukan kerjasama dengan KPK dan pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Itu. Oke, ya baik. Saya kembali ke Alvika. Mbak Alvika, saya pernah dengar sebelumnya bahwa Anda atau keluarga diberi tawaran iming-iming ya untuk menerima duit kemudian untuk menghentikan perkara ini. Bagaimana ceritanya itu? Baik, seperti ini Kak. Jadi waktu itu ada yang datang ke rumah, mungkin dari tangan ke tangan, dia mengaku disuruh oleh dari salah satu anggota partai yang Partai satu apa itu? Apa? Partai apa itu? Ingat nggak? Partai PKS katanya. Gitu. PKS ya? Yang satu, ya, PKB yang mungkin? Yang satu komisi dengan ayah tersangka gitu. Oh oke. Dia datang ke bapak meminta nomor rekening gitu. Katanya mau mengirimkan uang dengan nominal yang sangat besar, tapi nominalnya nggak disebutkan. Tuh. Dan si tetangga itu yang disuruhnya itu terus-terusan datang ke rumah 2 kali lah gitu. Padahal udah ditolak sama saya. Bilangnya nggak boleh bilang sama keluarga gitu, termasuk saya. Soalnya kan ke bapak ya. Iya. Nggak boleh bilang ke pengacara juga gitu. Tapi tujuan memberi uang itu maksudnya apa? Mungkin sebagai dana simpati, duka cita begitu, atau mungkin ada maksud tertentu? Ya, bilangnya untuk santunan. Cuman kan yang kami harapkan itu dia kalau memang jelas untuk santunan, dia bisa WhatsApp atau telepon secara langsung atau datang ke rumah langsung meminta maaf gitu. Bukan dengan cara yang seperti itu. Jadi kami tanggapi itu dengan suap. Oke, sampai hari ini keluarga atau Ronald Tanur sendiri, bahkan orang tuanya, apakah sudah bertemu dengan Alvika dan juga keluarga besar? Belum Kak, belum sama sekali. Bahkan via WhatsApp atau apapun itu belum. Meminta maaf pun belum pernah gitu. Kecuali yang waktu di televisi itu yang dengan media itu yang ayahnya minta maaf cuma di situ doang. Tapi ke keluarga nggak pernah. Tapi waktu disampaikan lewat media, keluarga menyaksikan juga ya? Menyaksikan. Ya, cuma sampai sekarang secara langsung tidak ada keluarga mereka yang datang ataupun utusan dari keluarga Ronald Tanur yang datang ke keluarganya Alvika, begitu? Betul, tidak ada. Bahkan dari semenjak diadakan tuntutan yang 12 tahun penjara, terus kemarin bebas, mereka sama sekali nggak pernah ada minta maaf atau chat apapun itu gitu. Oke,
berdasarkan kondisi itu, Alfika, apakah itu kemudian menambah catatan tuntutan ya dari keluarga almarhumah Dini Sera yang kemudian disampaikan kepada kuasa hukum Pak Dimas begitu? Betul. Apa saja kalau saya boleh tahu secara detail yang membuat Anda dalam tanda petik keluarga itu masih kesal dalam kondisi seperti ini? Yang paling kesal karena kehilangan, terutama itu kan kehilangan nyawa kakak saya. Kalau boleh saya minta nyawa dibayar nyawa gitu. Cuman kan agak sulit ya Kak. Jadi saya minta keadilannya aja agar masyarakat Indonesia juga yang mengalami hal-hal seperti ini yang tidak terekspos juga dapat mendapatkan keadilan gitu. Jadi nggak takut untuk melapor gitu. Oke, baik. Kita break dulu, kita rehat sejenak. Kami akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di NTV Prime Dialog. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya akan kembali ke Pak Ujang Soherman, ayah dari almarhumah Dini Sera. Pak Ujang masih bersama kami, Pak Ujang? Ya, masih. Ya, baik. Pak Ujang, kasus yang melanda Anda dan keluarga ini ternyata mendapat perhatian dari banyak pihak ya. Masyarakat kemudian banyak yang beraksi unjuk rasa, kemudian anggota parlemen, anggota dewan seperti Rieke Diah Pitaloka juga memberikan dukungan, dan banyak sekali pihak-pihak yang kemudian memberikan dukungan kepada Anda dan keluarga. Apa yang Bapak bisa sampaikan atas dukungan dari masyarakat itu, Pak Ujang? Kami sebagai pihak keluarga dan sebagai bapak almarhumah ya, Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih sama semua pihak ya, apalagi sebagai Komisi Yudisial, Komisi 3 DPR, dan semua media-media pun juga terima kasih apa yang Bapak harapkan ini. Tanpa dukungan semuanya, tanpa bantuan semuanya, apalagi sebagai Bapak seorang orang kecil lah gitu. Mungkin Bapak ingin mendapatkan keadilan. Keadilan ini jangan cuma orang-orang yang berpangkat tinggi, pejabat tinggi, orang-orang kaya. Bapak juga ingin ada keadilannya. Dan mudah-mudahan saja lah Bapak doakan semua berjalan lancar, dan terima kasih banget ya semua yang telah mendukung kasus ini. Ya, Pak Ujang, Bapak yakin bahwa ini akan sesuai dengan harapan Pak Ujang dan keluarga? Karena kan yang dukung banyak nih, anggota DPR juga dukung, banyak masyarakat, komponen masyarakat yang mendukung. Bagaimana keyakinan Bapak bahwa ini akan sesuai dengan harapan Bapak nanti, Pak? Ya, saya mengalami hubungan terputus dengan Pak Ujang. Saya akan coba pertanyaan yang sama. Oh, Pak Ujang sudah kembali bersama kami. Tadi sempat nge-freeze, Pak. Iya, ya udah. Ya, Pak Ujang, saya ulangi pertanyaan saya. Bagaimana keyakinan Bapak dan optimisme Bapak terhadap kasus ini? Karena yang dukung banyak nih, Pak. Bapak yakin ini akan sesuai dengan harapan Bapak? Bapak yakin lah, optimis bisa ya. Optimis lah, kalau bilang orang Sunda itu pisan, yakin pisan lah. Jadi Bapak optimis ya. Saya mungkin ini keadilan nggak mungkin yakin keadilan ini akan ditegakkan. Begitulah. Ya, baik. Itu harapan kita juga bersama Pak Ujang ya. Saya kembali ke Pak Dimas. Pak Dimas, ini sekarang proses di Mahkamah Agung. Bagaimana Anda bisa mengawal kasus ini sehingga nanti tidak ada yang masuk angin, Pak Dimas? Ya, tentunya saya berharap dengan adanya perhatian dari berbagai pihak, termasuk pejabat, media, dan teman-teman yang lain, artinya masyarakat yang peduli terhadap kasus ini di seluruh Indonesia. Saya berharap ini menjadi sebuah kontrol dan pengawasan terhadap hakim yang bisa di tingkat kasasi nanti. Dan tentunya untuk mengawal proses tersebut, kami juga akan melakukan aksi-aksi, termasuk aksi-aksi keprihatinan, aksi-aksi kepedulian, yang akan terus kami suarakan sampai dengan putusan kasasi itu nanti dibacakan oleh Majelis Hakim Kasasi. Kami berharap dengan adanya aksi ini, karena apa? Karena keputusan ini bukan hanya berdampak kepada
keluarga dari almarhum Sheila Afriyanti, tapi juga berdampak kepada seluruh perempuan yang ada di Republik Indonesia ini. Karena tentu kita ingin bagaimana nanti dengan adanya putusan bebas ini, jika nanti terjadi sebuah putusan yang sama di tingkat kasasi, tentu ini akan menjadi sebuah produk hukum yang akan mengancam keselamatan setiap perempuan yang ada di Republik Indonesia. Karena kita tahu bagaimana dengan adanya bukti CCTV, visum et repertum yang sudah lengkap, kemudian tersangkanya dibebaskan. Tentu ini akan menjadi sebuah presiden buruk penegakan hukum yang ada di Indonesia. Saya berharap majelis hakim di tingkat kasasi dapat memberikan putusan seadil-adilnya dan seberat-beratnya bagi tersangka. Demikian. Ya, ini menarik ya. Saya kembali ke Prof. Mukti. Prof. Mukti, karena harapan masyarakat bukan cuma kuasa hukum atau keluarga almarhumah itu banyak sekarang ditujukan ke pundaknya Komisi Yudisial. Artinya ada tekanan juga yang kemudian disandang oleh Komisi Yudisial agar tetap adil, fair, tanpa tekanan itu memihak. Walaupun masyarakat juga sudah tahu seperti apa kasusnya, siapakah orang yang akan ditunjuk nanti, Prof. Mukti, untuk mengawal pemeriksaan terhadap para hakim ini sehingga keadilan itu bisa ditegakkan? Ya, jadi tentunya suara orang banyak ini kita dengar, tapi bukan dalam konteks seperti pemilu ya. Artinya semakin banyak yang mendukung, kemudian selalu menang. Gitu. Betul. Tetapi kita perhatikan apa yang mereka suarakan. Kemudian kita pelajari bukti-bukti apa saja yang mungkin bisa mendukung dari gugatan atau teriakan kegundahan dari masyarakat tadi. Nah, ini yang kita tangkap. Jadi semakin banyak orang yang kemudian menyampaikan tersebut dengan membawa suatu informasi, itu akan lebih baik bagi Komisi Yudisial untuk lebih mendapatkan informasi dan data untuk bisa kami analisis lebih komprehensif dan tentunya validitasnya bisa dijamin. Itu. Ya, karena harapan masyarakat Indonesia ini sekarang tertuju dan pundak Pak Prof. Mukti ini cukup menanggung beban berat ini, Prof, ya. Artinya ini sudah dikomunikasikan. Gimana, Prof? Ya, saya pikir ini sudah menjadi komitmen ya dari Komisi Yudisial untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai konstitusi maupun undang-undang. Dan kita coba untuk terus tetap melayani masyarakat dengan yang terbaik secara profesional. Dan kita tidak melihat lagi apakah si pelapor ini orang kecil, pelapor ini orang besar, tetapi bahwa ada sesuatu yang mungkin perlu kita renungkan dan mungkin kita perbaiki bersama sebagai sebuah bangsa, bahwa ada sesuatu yang janggal atau ada sesuatu yang kurang pas dalam proses penegakan hukum khususnya di peradilan ini. Ya, itu saja. Dan sekarang seluruh mata memandang ke Prof. Mukti dan KY ya, Prof, ya? Ya, terima kasih juga dukungannya dan doanya, tapi izinkan kami tetap bekerja secara proporsional dan profesional. Ya, baik, Prof. Saya kembali ke Alvika. Mbak Alvika, kalau Anda saya tanyakan sekarang, apakah Anda ingin bertemu dengan Ronald Tanur atau keluarga Ronald Tanur? Kalau semisal mereka mau niat untuk meminta maaf, saya tetap terima dengan baik gitu. Cuman proses hukum harus tetap berjalan. Oke, kalau memang ada dari keluarga mereka yang mau bertemu, Anda lebih memilih bertemu dengan Ronald atau orang tuanya atau siapa? Sama Ronaldnya aja. Sama Ronaldnya ya? Oke, baik. Saya tanya kembali ke Pak Ujang ya. Pak Ujang. Ya. Ya, Pak Ujang, kalau misalnya Ronald Tanur datang ke rumah Pak Ujang, bertemu dengan Pak Ujang dan keluarga, apa yang Pak Ujang mau sampaikan kepada Ronald Tanur, Pak Ujang? Ya, misalkan yang Bapak harapkan itu datang ya ke rumah sama orang tuanya, sama keluarganya. Mungkin sebelumnya juga Bapak udah maafin lah, apalagi dia itu minta maaf. Kan sebagai orang Islam saling memaafkan. Ya mungkin Bapak maafin, tapi proses hukumnya berjalan lah adil dan bijak gitu.
Dan ini Bapak juga nggak sepenuhnya menyalahkan hakimnya. Ya. Tanpa mungkin keluarga juga harus gimana gitu caranya. Anaknya membunuh orang tuanya itu harus bijaksana atau harus tanggung jawab lah. Bukannya ini anaknya udah dibunuh, minta maaf pun juga enggak. Iya. Ya mungkin tidak punya hati nurani lah gitu. Dan sekali lagi Bapak mungkin memaafkannya ya, walaupun sebelumnya juga Bapak udah memaafin, apalagi dia datang. Terutama yang Bapak harapkan itu datang orang tuanya dan para jurnalnya juga datang ke rumah. Mungkin Bapak maafin dah dengan sepenuh hati. Ya, baik. Pak Ujang, mulia sekali hati Anda Pak Ujang. Orangnya belum datang minta maaf pun Bapak sudah memaafkan. Tapi saya pengen minta juga pernyataannya dari Alfika. Seandainya Alfika mendampingi ayah Anda, Pak Ujang misalnya untuk bertemu dengan Ronald Tanur dan keluarganya dan dia minta maaf. Apakah Alfika juga akan menyatakan hal yang sama seperti yang Pak Ujang sampaikan tadi? Untuk saya pribadi, saya tidak akan pernah memaafkan. Tapi kalau dia minta maaf, oke, saya terima. Cuman di lubuk hati saya yang terdalam, saya tidak akan pernah memaafkan. Karena jelas dia dari awal pun sudah salah, sudah menghilangkan nyawa kakak saya, dan sudah seperti sekarang, bisa dilihat seperti sekarang, hukum, proses tidak berjalan dengan seharusnya, gitu. Ya, kalau di depan Anda sekarang, Alfika, ada Ronald Tanur, apa yang bisa Anda katakan kepada Ronald Tanur? Gak ada sih Kak, aku udah nggak bisa ngomong apa-apa. Oke, baik. Baik, Alfika, terima kasih sudah bersama kami. Ya, salam untuk keluarga besar. Dan Pak Ujang juga terima kasih Pak Ujang. Selalu sehat Pak Ujang. Salam untuk keluarga. Terima kasih juga kepada Pak Dimas dan juga kepada Prof. Mukti Fajar. Prof. Mukti selamat bertugas kembali dan Pak Dimas selamat mengawal kasus ini hingga tuntas. Terima kasih semuanya Bapak Ibu atas kebersamaannya dalam NTV Prime Dialog malam hari ini. Pemirsa, kami akhiri sampai di sini dialog kita dalam NTV Prime sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini Jumat 9 Agustus 2024. Atas nama seluruh kerabat kerja tim redaksi yang bertugas, saya Doni De Keizer berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka.